Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum. Karena itu jangan lupa untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan idealisme, yang sesuai dengan tujuan kenapa kita berbangsa dan bernegara. Tentu mereka yang memiliki track record yang bagus, mereka memiliki karir perjalanan intelektual dan juga politik yang bagus, tidak korupsi, tidak nepotisme, dan mereka sesuai dengan konteks kebangsaan Indonesia dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sebagai pemecah belah bangsa. Ya, caranya begitu wahai sahabatku dalam memilih itu, karena posisi kita rakyat itu adalah menjadi pemilik dari negara ini. Karena rakyat adalah penguasa paling utama, maka dia berhak untuk memilih wakil-wakilnya. Jadi posisinya mereka itu wakil untuk mengurusi kita gitu wahai sahabatku. Karena dia adalah wakil yang berfungsi untuk mengurusi kita, maka jangan lupa untuk memilih wakil yang terbaik. Karena itu pada kesempatan kita kali ini, saya ingin membicarakan tentang politik uang. Politik uang ini membahayakan wahai sahabatku. Caranya gimana? Karena kadang politik uang itu yang bisa mempengaruhi pemilih atau yang bisa mendorong orang lain supaya memilih pilihan orang lain juga melalui uang. Jadi kita mau memilih si A, tetapi karena ada politik uang kita dibayar, akhirnya kita milih si B. Atau gara-gara kita dibayar oleh seseorang untuk memilih si B, lalu kita menjelek-jelekan si A. Misalnya begitu, dengan cara begitu kan menjadi tidak baik politik uang itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa politik uang itu dalam konteks kebangsaan itu bisa dianggap sebagai induk dari korupsi. Loh, kok bisa menjadi induk dari korupsi? Benar. Kenapa? Karena ketika seseorang itu mengeluarkan uang banyak dalam pemilihan ini, pemilihan umum ini misalnya, uang yang dia keluarkan banyak untuk nyogok orang, untuk memberi duit kepada orang, memberi amplop yang ada isinya tentunya kepada orang-orang itu kan banyak. Bisa 1 miliar, bisa 2 miliar, bisa 3 miliar. Maka dia setelah menjabat, dia memiliki keinginan, memiliki hasrat untuk mengembalikan uang yang telah dia keluarkan tadi itu. Ketika dia memiliki keinginan untuk mengembalikan uang yang telah dia keluarkan itu, maka cara yang dilakukan diantaranya adalah dengan cara korupsi, dengan cara memarkup data, memarkup anggaran, memanipulasi data. Harga barang yang harusnya adalah 200.000 misalnya menjadi 250.000, 50.000-nya nanti masuk kantongnya, karena dia ingin mengumpulkan uang yang telah dia keluarkan pada waktu kampanye. Itulah bahayanya politik uang. Berarti kalau misalnya di antara kita ini menerima politik uang itu, berarti pada hakikatnya kita memberi potensi, memberi kesempatan kepada dia untuk melakukan korupsi. Makanya politik uang itu adalah sebagai induk dari korupsi. Yang kedua, gara-gara politik uang juga, itu nanti dia bisa memiliki potensi untuk nepotisme. Saya mengatakan potensi ya, supaya nanti, karena ada kemungkinan seseorang itu akan memilih orang-orang terdekat, akan memilih keluarganya, akan memilih orang-orang yang dia percaya dari kelompoknya untuk menjabat pada posisi-posisi tertentu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengamankan dirinya, menjaga program yang dia lakukan supaya nanti tidak diungkit oleh orang lain, supaya aman. Korupsi yang dilakukannya supaya aman, tidak dibongkar. Kalau itu teman-temannya sendiri, keluarganya sendiri. Makanya politik uang itu bisa memunculkan nepotisme, bisa membuka peluang nepotisme. Dan yang ketiga, bahwa dalam sisi kebangsaan, politik uang itu bisa menjadi penghancur demokrasi. Kita tentu tidak ingin menjadi demokrasi palsu. Demokrasi palsu itu artinya bahwa kita memilih, memang secara prosedural kita memilih, ada pilihan umum bahwa pemimpin yang terpilih itu dipilih oleh rakyat. Tetapi pilihan yang dilakukan oleh rakyat itu, karena politik uang tadi itu adalah pilihan palsu. Karena rakyat tidak cerdas, rakyat tidak memilih berdasarkan visi misi dari pimpinan, dari calon tadi itu, tidak melihat track record yang dimiliki oleh calon, tetapi memilih karena uang yang diberikan oleh calon tadi itu. Itu kan bisa menjadi penghancur demokrasi. Jadi kalau kita pingin the real demokrasi, Demokrasi substansial namanya, karena demokrasi itu kan ada dua.
Ada demokrasi prosedural, ada demokrasi substansial. Demokrasi substansial itu orang memilih calonnya, pilihannya adalah dengan pilihan yang rasional. Pilihannya adalah pilihan sesuai dengan visi, misi yang dimiliki oleh calon itu. Sehingga pemilihnya itu cerdas gitu loh. Dia tidak dipengaruhi oleh siapapun. Kalau misalnya ada orang mempengaruhi boleh juga, tapi orang mempengaruhi itu sesuai dengan kriteria yang dia miliki. Bukan karena politik uang. Karena kalau dia memilih karena politik uang, bukan berdasarkan visi dan misi dari calon itu, maka itu bisa memunculkan namanya demokrasi prosedur. Secara prosedur memang telah memilih, demokrasinya ada, tetapi secara substansi belum terpenuhi. Makanya ayo kita berbangsa ini dengan cara menghindari politik uang itu, tujuannya adalah supaya kita memunculkan benar-benar demokrasi di Indonesia ini gitu. Demokrasinya biar jalan, supaya tidak hanya sekedar demokrasi prosedural, tapi juga demokrasi substansial. Jadi itu, wahai sahabatku, yang pertama politik uang itu adalah induk dari korupsi. Yang kedua adalah bisa memiliki potensi untuk nepotisme. Dan yang ketiga adalah bisa menjadi penghancur demokrasi. Itu dari sisi kebangsaan. Karena itu kalau kita, masyarakat ini, rakyat ini kan sebagai pemilik kebangsaan ini, sebagai pemilik negara ini. Kalau mereka yang duduk di DPR, mereka yang duduk di jabatan presiden, itu kan sebenarnya wakil kita. Dia berfungsi untuk melayani kita, gitu. Jadi kita yang berhak memilih, makanya rakyat yang cerdas akan memilih pemimpin yang cerdas. Rakyat bijak akan memilih pemimpin yang bijaksana juga. Nah, itu namanya kita mulai membangun demokrasi substansial. Nah, itu ya. Baru bahaya politik uang. Yang kedua adalah dari sisi agama. Dari sisi agama bahwa politik uang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memiliki potensi untuk masuk neraka. Jadi masuk neraka bahaya, dilaknat dan masuk neraka. Sekarang kita akan mendefinisikan apa itu politik uang. Politik uang itu adalah menggunakan uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan tertentu. Uang atau barang dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Nah ini, ingat-ingat, menentukan keputusan. Uang itu bisa berupa hadiah, bisa berupa uang transport, bisa pula uang ganti rugi, dan lain sebagainya. Jadi pertama bisa berupa hadiah, dikasih hadiah, lalu kita kan pilihannya, oh jadi milih dia ini dikasih hadiah. Bisa uang transport, nah ini yang rata-rata ini ya, uang transport tak kasih uang transport, dan uang ganti rugi. Dan lo ganti rugi itu maksudnya gimana? Kamu kan biasanya bekerja, sebagai gantinya kamu tidak bekerja, nanti kamu tak kasih duit, untuk sebagai ganti ruginya kamu memilih dia. Itu namanya ganti rugi, wahai sahabatku. Hadiah, uang transport, ganti rugi, dan lain sebagainya. Itu suap namanya. Nah, suap atau riswah dalam bahasa agama namanya riswah. Pemberian hadiah untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. Itu namanya riswah. Pemberian sesuatu untuk merubah yang hak menjadi batil, atau yang batil supaya menjadi yang batil menjadi hak, dari yang hak menjadi batil, atau yang batil dianggap seolah-olah hak. Itu juga bagian dari tujuan dari riswah. Nah, Al-Quran jelas, wahai sahabatku. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakan harta dengan cara yang batil, yang tidak dibenarkan oleh agama, termasuk menyuap tadi itu. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan ke dalam neraka.
Dan bagi Allah yang demikian itu sangat mudah. Hadisnya juga jelas, wahai sahabatku. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasya wal murtasya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Dua-duanya sama. Yang menyuap dan yang menerima suap itu sama-sama saja. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasya wal murtasya war ra'isa alladhi yamsi bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menjadi perantara, maklar. Orang yang menjadi perantara dalam proses sogok menyogok itu juga dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan dilarang suap itu, menerima suap itu loh, ya kan? Nah sekarang saya ingin melihat bagaimana Musyawarah Nasional Ulama Nahdlatul Ulama dan konferensi besar di Cirebon, Jawa Barat pada September 2012. Ini perhatikan benar ini. Saya ingin menjelaskan deskripsinya, ingin membaca deskripsinya terlebih dahulu. Deskripsinya begini, ini dalam Bahsul Masail. Dalam upaya menarik simpati masyarakat dan merebut suara terbanyak di masa pemilu, acap kali kita melihat berbagai bentuk pemberian dari para calon kepada para pemilih. Dari para calon kepada pemilih. Para calon membagikan kepada mereka pemberian dengan dalih, dengan alasan ongkos jalan, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja untuk datang ke lokasi pencoblosan. Bahkan para calon itu terkadang menggunakan momen pemilihan umum untuk memberikan kepada para pemilih zakat. Nah, kadang ngepas nih zakat itu dipas-pas nih pas pada pilihan. Zakat itu dipas-pas nih. Atau sodakoh dan sodakoh dipas-pas nih juga. Pemberian dengan berbagai dalih tersebut tidak lepas dari maksud tertentu dan berpengaruh kepada pemilih dalam menentukan calon yang akan dipilihnya. Loh, terus jawabannya gimana dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan konferensi besar di Cirebon, Jawa Barat pada September tahun 2012 itu? Jawabannya dideskripsikan. Ulama fikih itu memang suka mendeskripsikan, jadi tidak gampang mengatakan oh ini haram, ini halal, ini halal. Tapi sebelum melakukan penelitian lalu nanti hasilnya adalah dideskripsikan, namanya tafsil ya, namanya ditafsil. Ini coba diperhatikan benar. Hasilnya begini, pemberian kepada calon pemilih dengan alasan transport, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk kategori riswah atau suap, berarti haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini zalim. Kalau zalim berarti masuk neraka. Jadi itu, saya ulangi, pemberian kepada calon pemilih dengan alasan transport, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk kategori riswah, suap. Yang kedua, pemberian zakat atau sodakoh yang dimaksudkan semata-mata agar penerima memilih calon tertentu. Jadi sodakohnya, terus kemudian pas zakatnya dipaskan pada waktu pemilu, adalah tidak sah dan termasuk riswah atau suap. Kalau riswah atau suap, zalim, dilaknat, masuk neraka. Tadi itu. Kemudian ini jawaban yang kedua. Nah, barangkali ini yang sering dijadikan sebagai argumen orang-orang yang kadang memberi uang lalu ada yang menerimanya. Ini alasannya. Jika pemberian zakat atau sodakoh, jadi calonnya itu atas nama sodakoh tuh, saya sodakoh nih. Jika pemberian zakat atau sodakoh itu dimaksudkan untuk membayar zakat, atau dimaksudkan atau memberi zakat atau memberi sodakoh, dan sekaligus dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu,
maka zakat atau sodakoh itu sah. Ini saya ulangi. Jadi kalau misalnya ada orang bersodakoh atau berzakat pada waktu mendekati pemilihan umum, tapi ketika dia memberi itu ada dua niat. Niat yang pertama adalah dia memang memberi sodakoh, memang dia berzakat. Tapi ada niat sisipan, yaitu niat sisipannya adalah agar penerima zakat dan juga penerima sodakoh tadi itu, dia juga memilih calon tertentu, agar memilih calon tertentu gitu. Maka itu sah, tetapi pahalanya tidak sempurna. Pahalanya tidak sempurna dan sesuai perbandingan antara dua maksud itu. Nanti sama Allah akan ditimbang, bahasanya begitu. Loh, pertanyaannya kok begitu, jawabannya kok begitu ya itu. Kok ada dua pilihan jawaban tergantung niat. Ya memang begini wahai sahabatku, bahwa niat itu adanya di hati dan kita tidak pernah tahu niat itu kan untuk apa, seperti apa niat itu. Jadi memang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niat. Karena dia tergantung niat, ya niatnya apa dia memberi itu gitu. Nanti Allah yang akan mempertimbangkannya. Niat mana yang paling utama gitu. Niat riswah, niat suap, atau niat sodakohnya tadi itu. Jadi akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ala kulli hal wahai sahabatku, bahwa pilihlah calon pemimpin yang memang baik dan bagus untuk kebangsaan. Karena itu jadilah pemilih yang cerdas. Kita harus membaca track recordnya, kita harus membaca pendidikannya, kita lihat visi misinya, baru kita pilih. Gitu nggih. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.